Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Mali fi Dzikri Muhimmatil Hajjis Sahih. Masuk pada bab Arkanul Umrah Salasatun. Rukun-rukun umrah ada 3. Berkaitan dengan umrah ini, ayo ikhwah, yang rajih dari pendapat para ulama, hukumnya wajib sebagaimana haji. Namun kewajiban umrah bukanlah kewajiban yang disepakati oleh para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian para ulama ada yang mengatakan umrah itu hukumnya sunnah bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan umrah. Sebagian lagi mengatakan hukumnya wajib, namun kewajibannya masih di bawah kewajiban haji. Kewajiban haji adalah kewajiban yang sifatnya ijma' dan juga digolongkan sebagai rukun Islam. Adapun umrah bukanlah kewajiban yang sifatnya bagian dari rukun Islam. Namun di sini selayaknya bagi kita semua, bagi yang memiliki kemampuan, bagi yang memiliki kelapangan rezeki, untuk menyegerakan minimalnya berangkat umroh. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk berangkat haji dikarenakan masa antrian yang sangat panjang atau biaya yang sangat besar, maka minimalnya dia berangkat umroh. Jangan takut, jangan khawatir terhadap biaya yang dikeluarkan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan serta akan memudahkan rezeki bagi orang-orang yang mau mengeluarkan biaya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biaya yang dia keluarkan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan tujuan berangkat umroh atau dengan tujuan menuntut ilmu syar'i atau dengan tujuan ibadah-ibadah yang lain, itu semua yakinlah, dengan seyakin-yakinnya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti serta memudahkan dari jalan-jalan yang lain. Di sini disebutkan arkanul umrah salasatun. Rukun-rukun umrah itu ada 3. Yang pertama, niyatul ihram bil umrah ruknun bin nassi wal ijma'. Niat ihram untuk melaksanakan umrah. Apa niat umrah niat ihram di sini? Niatud dukhul fin nusuk. Niat untuk masuk dalam rangkaian ibadah umrah. Ketika seseorang berniat dalam hati ingin masuk dalam rangkaian ibadah umrah, disitulah disebut dengan niatul ihram. Ini sifatnya rukun. Rukun dari rukun umrah. Difahami? Dengan dalil nas dan ijma'. Amman nas fa'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun nas disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu akan diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahul Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dan lafaz milik Imam Bukhari, dan juga hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Wa amal ijma' ala anna al-ihram ay niyatud dukhul fi nusuk ruknun min arkanil umrah, ruknun min arkanil haji wal umrah, faqad naqalahu Ibnu Hazm. Adapun ijma' yang menyebutkan bahwasannya niat ihram adalah rukun dari rukun haji atau umrah, itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Dalam hal ini ya ikhwan, ada 2 pembahasan, baik dalam bab haji atau dalam bab umrah.
Pembahasan pertama, niat di miqat. Ya, pembahasan pertama, niat ihram di miqat. Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, niatul ihram. Niat ihram hukumnya rukun. Tidak boleh orang tanpa niat pelaksanaan umroh atau haji. Tapi ada niat dalam hatinya untuk masuk ke nusuk tersebut. Yang kedua, berniat pada saat di miqat. Nah, berniat pada saat di miqat ini hukumnya wajib, bukan rukun. Difahami? Maknanya, kalau seandainya ada seseorang yang dia ingin umroh, ketika dia melintasi miqat, dia tidak sadar, tidak berniat karena ketiduran, sudah melewati miqat misalkan dengan jarak 50-60 km, serta tidak mungkin bagi dia untuk kembali ke tempat miqat tadi karena akan ditinggalkan oleh rombongan. Maka kalau dia mendapati seperti ini, berarti dia telah meninggalkan niat di miqat. Dia berniat di mana? Di tempat yang dia sadar tadi. Misalkan ini tempat miqat. Orang datang dari Indonesia. Berarti Indonesia dari negara Yaman. Ya toh? Dia naik pesawat. Berarti niatnya di mana? Ketika melintas di miqat. Namanya apa? Yalamlam. Ternyata dia ketiduran. Pesawat landing di Jeddah. Sadar di bandara Jeddah bahwasanya dia sedang berada di bandara. Berniatlah dia di bandara tadi dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Berarti dia sudah berniat melaksanakan rukun? Hah? Jawabannya iya. Tapi tidak dilaksanakan di miqat. Jawabannya dia telah melaksanakan rukun, tapi dia meninggalkan kewajiban. Apa kewajibannya? Dia berniat, kewajiban dia adalah di miqat. Sehingga umrohnya sah, jawabannya sah. Namun dia punya kewajiban karena melakukan atau karena meninggalkan sesuatu kewajiban. Ya. Meninggalkan sesuatu yang wajib kena dam. Bayar dam. Difahami? Nah, di sini harus kita pahami, bedakan antara niat ihram sama niat di miqat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ba Musa, wukuf di Arafah ruknun min arkanil hajj. Wukuf di Arafah rukun dari rukun haji. Walau lahzatan. Amal istimrar ila ghurubis syams fahuwa wajibun. Jelas? Sebagaimana kita katakan juga niatul dukhul fin nusuk, yaitu niatul ihram rukun min arkan al-hajj awil umrah. Adapun berniat di miqat itu hukumnya wajib, bukan rukun. Jelas? Nah, terus apa perbedaan rukun dan wajib? Nanti ada konsekuensinya. Kalau rukun tidak bisa digantikan dengan dam, tidak bisa ditambal dengan dam. Adapun kewajiban tatkala ditinggalkan bisa ditutup dengan dam atau kafarah. Kemudian rukun umrah yang kedua, at-tawaf. Ruknun bin nas wal ijma'. Tawaf adalah rukun dengan nas dan ijma'. Amman nas faqauluhu ta'ala. Adapun nas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma liyaqdu tafathahum." Ay yaqdu nusukahum. Hendaklah mereka menunaikan, menyelesaikan nusuknya mereka, menyelesaikan ibadah tersebut. Wal yufu nuzurahum, dan mereka hendaklah menunaikan nazar-nazarnya. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di al bait al atiq, tawaf di Ka'bah.
Tawaf di sini apa maknanya? Dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, tawaf yang dimaksud dalam ayat ini tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah. Dan juga ayat ini mencakup makna tawaf di sini adalah tawaf umroh. Difahami? Mencakup tawaf umroh. Nah, itu tadi. Jelas? Wa amal ijma' ala rukniyati tawafil umrah faqad naqalahu Ibnu Rushdin. Adapun ijma' tentang rukunnya tawaf umrah itu dinukilkan oleh Ibnu Rushd. Antum lihat keterangan di talik di bawah. Tawaful umrah mislu tawafil hajj fil hukmi qiyasan alaihi kama qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Ya, tawaf umrah sama seperti tawaf haji. Berdasarkan kias, pengkiasannya. Ya, kalau tawaf haji, tawaf ifadah hukumnya rukun, maka tawaf umrah hukumnya juga rukun. Difahami? Seperti itu. Berdasarkan ayat ini. Sehingga ayat ini bermakna tawaf ifadah, namun juga bermakna tawaf umrah. Kiasan alaihi, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga, rukun umrah adalah as-sa'yu. Ruknun indal jumhur. Sa'i rukun menurut jumhur. Liqaulihi ta'ala, "Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yattawafa bihima." Wa qad taqaddama al-kalam 'ala hadhihi al-ayah al-karimah. Tanbih, arkanul hajj arba'atun kama taqaddam. Anqis minha ruknal wuquf bi Arafah, tabqa thalatha hiya arkanul umrah. Kata Syekh, tanbih, ya, rukun haji ada berapa? Ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i. Adapun umrah cuma 3 rukunnya. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Terus tahallul gimana? Nah, itu digolongkan oleh para ulama masuk dalam bab apa? Masuk dalam bab tentang kewajiban umroh, bukan rukun umroh. Ya. Kemudian beliau mengatakan, hal tarkur rukni yujbar bidamin. Apakah meninggalkan rukun bisa ditambal, bisa ditutupi dengan dam, dengan menyembelih hewan? Nassal ulama rahimahumullah ala anna man taraka ruknan min arkanil hajj awil umrah fasada hajjuhu aw umratuhu. Para ulama menegaskan bahwasanya orang yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun haji atau umrah, maka hajinya rusak, umrohnya rusak. Wa ruknu la yujbar bidamin. Rukun itu tidak bisa ditambal dengan dam. Li'annal arkan umdatun nusuk wa juz'u mahiyati allati la yasu illa biha. Dikarenakan rukun itu tidak bisa ditambal dengan dam, ya, karena yang namanya rukun umdatun nusuk, inti dari nusuk, inti dari ibadah, bagian dari hakikat suatu ibadah yang tidak akan mungkin sah kecuali dengan hakikat itu tadi. Fala tasqut bil jahl wala bin nisyan. Sehingga yang namanya rukun tidak bisa gugur dengan sebab ketidaktahuan dia atau kelupaan dia. Wa hadza mujma' alaih. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Sehingga kata beliau, man taraka ruknan min arkanil haji awil umrah yabqa muhriman tila dahrihi hatta ya'tiya bihadzal rukn. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun haji atau umrah, maka dia akan tetap berada dalam ihram sepanjang masa sampai dia mengerjakan rukun tersebut. Difahami? Misalkan ada orang ya yang baru selesai tawaf langsung pulang ke Indonesia, belum sa'i, maka tetap dikatakan dia sepanjang masanya berada dalam kondisi ihram sampai dia mengerjakan. Difahami? Tidak bisa diganti, tidak bisa dibadalkan.
harus dikerjakan sama dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Jelas ya? Nah, nanti insyaallah kita masuk ke kewajiban-kewajiban haji. Ya, ini faedah-faedah seperti ini, ikhwan. Jangan antum anggap sepele, ini manfaat untuk antum semua ya. Siapa tahu suatu saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki untuk antum untuk berumrah atau berhaji, sehingga sudah punya ilmunya terlebih dahulu. Naktafi bihadzal qadar. Itu ada Ustaz Firhan, antum tetap belajar.